Halo, selamat datang kembali di YouTube channel HIC Consulting. Nah, pada kesempatan kali ini, tim dari HIC Consulting mendapat banyak sekali pertanyaan perihal pengisian SPT pribadi dan beberapa pengisian juga SPT badan. Nah, teman-teman harus tahu bahwa SPT pribadi ini akan jatuh tempo di 31 Maret. Jadi yang belum lapor harus segera lapor. Dan untuk yang badan 30 April ya. Oke, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Selamat siang Pak, maaf mau bertanya. Misal seseorang, sebut saja Agus, membeli kebun atas nama anaknya, dan kebun tersebut dikuasai dan dikelola Agus, termasuk penghasilannya. Kemudian si anak punya NPWP. Berarti di SPT tahunan pribadi anak tersebut tidak perlu melaporkan kebun tersebut ya. Mohon dibantu jawab. Nah, untuk pertanyaan ini ada dua pendekatan yang uh, bisa digunakan. Yang pertama adalah uh, bisa menggunakan pendekatan lapor harta dan penghasilan atas nama Bapak Agus. Dengan catatan, pada harta kebun tersebut diberikan keterangan bahwa harta tersebut atas nama anaknya, misalnya namanya Budi. Nah, kenapa? Ini untuk mensinkronkan teman-teman antara penghasilan pengelolaan yang dilakukan oleh Bapak Agus dengan harta kebun tersebut. Maksudnya nanti kan akan jadi janggal. Ada penghasilan tapi tidak ada hartanya. Lalu pertanyaan lagi, SPT Budi anaknya gimana? Nah, hartanya tidak perlu dilapor karena pada kenyataannya harta tersebut dikuasai dan dikelola oleh Bapak Agus ayahnya. Hanya Bapak Agus meminjam nama anaknya yaitu Budi. Nah, pendekatan yang kedua, laporan harta atas nama Budi, anaknya. Dan jangan lupa juga dicantumkan penghasilan non-objek pada kolom hibah. Kenapa? Nanti ini kan menjadi pertanyaan. Kalau misalnya ada harta, tapi tidak ada penghasilan untuk membeli harta tersebut. Makanya harus dijelaskan bahwa harta tersebut diperoleh dari hibah dari bapaknya, yaitu Agus. Jumlahnya harus sama antara harta kebun tersebut dengan jumlah yang dihibahkan. Sementara penghasilannya gimana nih? Penghasilannya tetap dilaporkan atas nama Bapak Agus. Karena mungkin, kenapa harus dilaporkan? Ya karena mungkin nanti akan berkaitan dengan uang masuk di rekening Bapak Agus. Misalkan dari hasil penjualan atau dari hasil usahanya masuk dalam rekening Bapak Agus. Nah akan menjadi pertanyaan nih untuk orang pajak. Ada transaksi penghasilan tapi kok tidak dicatat di SPT baik Agus maupun Budi. Nah, sebagai pengelola dan pengusaha dari eh, kebun tersebut, Bapak Agus harus melaporkan penghasilan yang diterimanya dan penghasilan itu harus dipajaki. Itu ada dua pendekatan. Silakan nanti dipilih yang mana lebih nyaman bagi Bapak Agus dan bagi Budi juga. Apakah bruto harta dan penghasilan final dan PPh final PPS program pengungkapan sukarela dimasukkan juga dalam kolom penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Tujuannya agar atas nilai PPS itu dapat connect dengan SPT tahunan. Nah, pertama-tama kita harus mengerti konsep dari PPS ini. PPS ini uh, berhubungan dengan harta yang diperoleh, jadi bukan berhubungan dengan penghasilan. Walaupun pada kenyataannya untuk memperoleh hal tersebut harus ada penghasilannya. Tapi yang pendekatan yang digunakan oleh PPS ini adalah pendekatan dari jumlah harta. Jadi harta PPS bukan penghasilan, sehingga harta PPS tidak perlu dimasukkan ke dalam kolom penghasilan lain. Nah, berdasarkan PMK nomor 196 tahun 2021 disebutkan bahwa harta PPS dimasukkan sebagai harta baru dalam SPT tahun 2022. Jadi misalkan PPS-nya ada harta yang diperoleh tahun 2018, terus kemudian ikut PPS. Nah, teman-teman nggak perlu betulin harta tersebut dari tahun waktu diperoleh ya, cukup memasukkan di tahun 2022. Nah, surat keterangan
dari PPS itu menjadi bukti otentik bahwa harta tersebut merupakan harta baru yang sudah dalam tanda kutip diampuni dalam PPS. Itu ya, jadi balik lagi, tidak perlu memasukkan nilai harta PPS tersebut dalam penghasilan, cukup memasukkan ke dalam kolom harta. Nanti dia teman-teman bisa tuliskan dalam keterangannya untuk lebih jelas supaya nanti orang pajak gampang trackingnya, dituliskan bahwa harta sudah di PPS-kan atau harta PPS. Gitu aja. Pak, jika kita sudah memiliki usaha yang sudah lama, namun baru bikin NPWP, apakah nanti bisa ditagih pajak-pajak dari penghasilan yang telah lalu? Karena usaha tersebut sudah memiliki beberapa aset. Nah, kita kembali coba merujuk dalam peraturan perpajakan di dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pada bab kedua, pasal 2, yang membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, ayat pertama disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Lanjut pasal 4, ayat 4A disebutkan bahwa kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Jadi maksudnya teman-teman belum mendaftarkan diri, mendaftarkan NPWP atau mendaftarkan PKP, tapi di kemudian hari ditemukan oleh teman-teman di kantor pajak bahwa ini udah harus dibuatkan NPWP, maka diterbitkan yang namanya NPWP jabatan. Nah, atau ini menyebutkan bahwa apabila teman-teman diterbitkan NPWP jabatan, maka kewajiban perpajakan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Maksudnya gimana nih dengan relasi dengan pertanyaan tersebut? Nah, jadi kalau teman-teman baru bikin nih dengan kesadaran sendiri bikin NPWP atau mengajukan pengukuhan pengusaha kena pajak, tapi ternyata sebelum itu sudah punya nih, seperti tadi yang disebutkan di ayat 1, sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk diberikan NPWP, tapi teman-teman belum mendaftar, baru mendaftar di kemudian hari. Nah, ada kemungkinan kantor pajak dapat mengenakan pajak untuk 5 tahun ke belakang sejak teman-teman terdaftar atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi masih ada kemungkinan gitu. Apalagi di sini disebutkan bahwa sudah memiliki beberapa aset, yang artinya kalau aset tersebut diperoleh dari penghasilan sebelum mendaftarkan NPWP, sudah ada penghasilan dan kemudian membeli aset, artinya penghasilan itu belum dipajaki dan negara mempunyai hak untuk memajaki penghasilan tersebut. Gitu. Dan teman-teman perlu ingat bahwa perpajakan memiliki daluarsa penetapan selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun dari tahun yang ada, misalnya sekarang 2022, berarti 5 tahun sebelumnya, itu kewajiban kita masih ada, belum daluarsa dan bisa ditetapkan kapan saja oleh teman-teman di kantor pajak. Pak, kalau di lampiran 3 bagian A nomor 16, nggak muncul kotak untuk klik PP 46 atau 23. Itu kenapa ya? Apa sudah tidak bisa menggunakan PP 46 garis miring 23? Apa bagaimana Pak? Terima kasih. Nah, ini agak sedikit teknis ya teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa PP 23 saat ini telah digantikan dengan PP 55. Nah, teman-teman yang mau melaporkan pajak tahunannya dengan menggunakan e-form yang terbaru, tentu teman-teman udah tahu nih bahwa ada sedikit perubahan pada lampiran 3 bagian A nomor 16. Tidak lagi tertulis PP 46 garis miring 23, tapi tertulis PP 23 garis miring PP 55. Nah, gimana caranya melaporkan omset tersebut gitu ya?
pasti yang menanyakan ini ketika mengklik bagian itu tidak bisa mengisi karena kolom DPP dan kolom pajaknya terkunci. Nah, teman-teman bisa lihat nanti pada bagian lampiran 3 tersebut ketika teman-teman klik PP 55 garis miring PP 23 diklik, teman-teman langsung menuju ke bagian atas. Di situ akan ada pilihan isian PP 23 dan PP 55. Nah, tinggal diklik aja, kemudian nanti masuk tuh dalam format isian omset. Teman-teman silakan isikan nanti alamat usahanya, terus kemudian diisikan omsetnya dari Januari sampai dengan Desember. Setelah diisi berapa jumlah peradaan brutonya, berapa jumlah pajaknya, nanti di bagian kanan bawah eh, ada pilihan pindahkan nilai ke lampiran 3. Ada isiannya ya atau tidak, teman-teman klik ya. Nah, secara otomatis omset atau peradaan bruto tersebut dan pajaknya akan kembali nih ke lampiran 3 bagian A nomor 16. Langsung terisi otomatis di situ berapa DPP-nya, berapa pajaknya. Itu nanti kalau yang belum jelas bisa langsung komentar di YouTube ini atau di Instagram kami. Itu aja untuk pertanyaan di episode kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita, like, comment, share kalau video ini sangat memberikan pengetahuan yang baru buat teman-teman. Terima kasih.